Yang terhormat Bapak Eli Susanto, SIP, MBA, PhD, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Rizka Karisma Putri, mahasiswi Semba 38 yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Keunggulan Kompetitif dan Strategi Bersaing PT Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni. Latar belakang penelitian ini adalah kinerja perbankan menopang perekonomian karena pengaruhnya pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. 4 tahun pasca COVID-19 telah dilewati oleh perbankan nasional, namun demikian tantangan lain muncul seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, kinerja perbankan nasional masih mengalami pertumbuhan terbaik. Sesuai dengan siaran pers OJK, industri perbankan per Desember 2023 secara year on year mengalami penguatan. Peningkatan kinerja perbankan berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah kantor bank di mana pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan jumlah kantor bank sebanyak 22%. Kinerja perbankan nasional ditopang oleh beberapa bank KBM 4 dengan modal di atas 70 triliun yaitu BRI, BCA, Bank ABC, dan BNI. Dari keempat bank tersebut pada tahun 2023, PT Bank ABC membukukan kinerja pertumbuhan prosentase laba tertinggi. Hal tersebut dibarengi dengan peningkatan market share dari penghimpunan DPK dan penyaluran kredit. Untuk mencapai visi dan misinya, Bank ABC membagi 4 fokus utama strategi 2024. Salah satu fokusnya adalah mengakselerasi pertumbuhan segmen retail. Pertumbuhan segmen retail memperhatikan sektor unggulan di masing-masing wilayah dengan pemanfaatan digital platform sebagai perluasan channel akuisisi. Pencapaian bisnis yang optimal didukung dari kinerja unit kerja terkecilnya. Maka perbankan harus memiliki daya saing sampai dengan unit kerja cabang. Hingga Desember 2023, Bank ABC memiliki 2.251 kantor cabang yang terbagi di 12 kantor regional. Regional 7 Jawa 2 merupakan kantor regional dengan jaringan kantor cabang kedua terbanyak yang memiliki wilayah strategis Jateng DIY tersebar di 41 kabupaten kota. Namun sampai dengan triwulan 2 2024, pencapaian market share DPK dan kredit retail masih berada di posisi terbawah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di wilayah strategis Bank ABC Regional 7 Jawa 2, di mana pada triwulan 2 Juni 2024 market share kredit dan DPK Kabupaten Pekalongan berada di peringkat paling buncit dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Bank ABC Pekalongan Kedung Muni merupakan cabang yang memiliki wilayah kerja dan strategis di Kabupaten Pekalongan. Secara overall, Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni memiliki tren pertumbuhan kinerja yang cukup signifikan pada penghimpunan DPK, namun dari sisi penyaluran kredit pertumbuhannya masih cenderung lambat. Oleh karena itu, diperlukan formulasi strategi bersaing yang juga sejalan dengan strategi perusahaan, sehingga dapat memenangkan persaingan antar perbankan yang ada di tingkatan kabupaten untuk mendukung pencapaian kinerja Bank ABC secara bank-wide. Pertanyaan penelitian ini adalah, faktor eksternal apa yang mempengaruhi strategi Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni, faktor internal apa yang mempengaruhi strategi Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni, dan alternatif strategi apa yang masih dapat diupayakan untuk mendukung strategi bersaing Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni. Untuk tujuan penelitian sendiri, mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni, mengidentifikasi faktor internal yang mempengaruhi kinerja Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni, mengidentifikasi alternatif strategi yang masih dapat mempengaruhi kinerja Bank ABC KCP Pekalongan Kedung Muni dalam menghadapi persaingan di ruang lingkup Kabupaten Pekalongan sehingga dapat memenuhi tujuan organisasi. Berikut adalah lingkup dan manfaat dari penelitian ini. Landasan teori dalam penelitian ini adalah yang pertama, manajemen strategi dan 5 langkah proses pembuatan strategi. Lingkungan eksternal yang diidentifikasi menggunakan analisis lingkungan makropestel dan lingkungan industri dengan menggunakan 5 forces Porter. Kemudian, untuk lingkungan eksternal diidentifikasi menggunakan analisis sumber daya dan rantai nilai. Keunggulan bersaing yang didapatkan dari sumber daya dan rantai nilai yang lebih unggul dibandingkan kompetitor. Kemudian SWOT yang mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang terakhir, formulasi strategi bersaing perusahaan. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dirasa paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan keadaan objek penelitian terkini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan dari dalam maupun luar organisasi, situs web perusahaan, dan internet. Sesuai dengan kerangka penelitian yang telah disusun, penelitian ini menggunakan 2 analisis keunggulan bersaing, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Alat analisis eksternal yang digunakan adalah analisis Pestel dan 5 forces Porter. Kemudian dari identifikasi analisis eksternal didapatkan key success factor.
Sedangkan untuk analisis internal menggunakan analisis sumber daya dan analisis rantai nilai yang kemudian dapat diidentifikasi sumber daya kompetitif yang dapat mendukung tercapainya keunggulan bersaing. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan analisis SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi posisi strategis organisasi yang didapatkan dari faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian dari beberapa analisis tersebut dapat diformulasikan strategi bersaing perusahaan. Untuk selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis PESTEL. Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan tools PESTEL, lingkungan politik yang masih didominasi ketidakpastian memberikan dampak negatif dan tinggi terhadap peluang kinerja perbankan. Lingkungan ekonomi yang secara keseluruhan cenderung stabil, menciptakan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan, sehingga berdampak positif dan kuat terhadap pengembangan bisnis perbankan. Lingkungan sosial di satu sisi dengan adanya bonus demografi menciptakan peluang besar untuk pengembangan produk dan layanan perbankan. Namun dari sisi lain terdapat tantangan yang harus dihadapi terkait dengan mindset dan karakteristik budaya yang melekat di masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat lebih banyak membawa dampak ke arah yang positif terhadap perbankan, walaupun secara bersamaan juga membawa ancaman terhadap peningkatan risiko. Sedangkan faktor lingkungan yang kebanyakan berasal dari penyesuaian regulasi terkait praktik bisnis keberlanjutan yang harus dipatuhi, membawa tantangan perbankan untuk melakukan penyesuaian terhadap praktik bisnis dan aturan internal. Yang terakhir, dengan adanya reformasi aturan melalui pengesahan beberapa peraturan perundang-undangan akan memberi banyak peluang baru bagi pengembangan kinerja perbankan. Dari hasil analisis Five Forces Porter, terdapat 3 faktor di tingkat yang kuat dan 2 faktor pada tingkat yang menengah atau moderat. Persaingan di dalam industri perbankan yang tinggi yang disebabkan oleh permintaan dan switching cost konsumen yang kuat, jumlah, kekuatan, dan ukuran kompetitor tidak jauh berbeda, serta pertumbuhan industri yang baik, meningkatkan agresivitas perusahaan untuk bersaing dari sisi harga, promosi, dan inovasi. Adanya digitalisasi yang menyebabkan penurunan harga dan kemudahan aksesibilitas, sehingga menurunkan switching cost konsumen terhadap produk pengganti, berpotensi kuat untuk mempengaruhi konsumen beralih ke produk pengganti. Bargaining power konsumen yang tinggi dapat menekan pricing serta meningkatkan tuntutan terhadap kualitas produk dan layanan yang disediakan. Dengan adanya 3 faktor kekuatan persaingan yang tinggi mengartikan bahwa industri perbankan memiliki banyak tantangan persaingan yang harus diatasi sehingga akan mendorong profitabilitas industri ke tingkat yang rendah. Artinya, industri perbankan tidak menarik secara kompetitif. Yang selanjutnya adalah hasil analisis Key Success Factors. Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, maka dapat diidentifikasi key success factor yang harus dimiliki oleh anggota industri untuk dapat bertahan dan berkembang di pasar dengan menjawab 3 pertanyaan kunci. Di antaranya, yang pertama mampu menciptakan produk dan layanan yang inovatif, andal dan relevan dengan kebutuhan serta bernilai tambah bagi konsumen. Yang kedua, pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya teknologi, reputasi, dan kolaborasi untuk menciptakan kapabilitas inovasi perusahaan. Yang ketiga, mengikuti perkembangan industri dengan pemanfaatan teknologi dengan tetap mengikuti regulasi dan mengelola faktor resiko. Untuk selanjutnya, dari hasil analisis sumber daya internal menggunakan indikator FRIO, dapat diidentifikasi keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki. Yang pertama, keunggulan kompetitif berkelanjutan tangible, yaitu diantaranya sumber daya fisik berupa lokasi strategis dan mudah diakses, serta dekat dengan sentra perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Infrastruktur gedung kantor yang luas dengan denah dan desain ruangan yang dapat mendukung efektivitas operasional dan kenyamanan layanan bagi pegawai dan nasabah. Sumber daya teknologi, berbagai software layanan nasabah, serta sumber daya organisasi berupa 11 entitas anak dan cucu perusahaan yang terdiversifikasi, serta jaringannya memiliki padanan dengan kantor cabang. Keunggulan kompetitif intangible, yaitu diantaranya sumber daya intellectual capital berupa transformasi digital melalui pengembangan leverage digital ecosystem dan strategi 331. Sumber daya reputasi melalui brand dan logo yang merepresentasikan entitas keuangan yang memiliki profesionalisme, reliabilitas, dan stabilitas yang kuat, serta sumber daya hubungan berupa predikat sangat terpercaya dari CGPI selama 17 tahun berturut-turut, serta collaborative partnership dengan 5 besar e-commerce dan fintech untuk pengembangan ekosistem digital. Dari hasil analisis value chain atau rantai nilai perusahaan, aktivitas yang berlangsung di Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aktivitas utama yang berupa pemasaran dan penjualan, layanan, operation inbound logistik, outbound logistik, dan distribusi. Sedangkan untuk aktivitas pendukung yaitu pengembangan produk, teknologi, dan sistem, manajemen resiko dan kepatuhan, administrasi umum, dan manajemen sumber daya manusia.
Hasil analisis keunggulan bersaing mengidentifikasi faktor yang berfokus terhadap pengurangan biaya yaitu cost driver, serta faktor yang fokus pada peningkatan nilai tambah atau value driver. Lokasi yang strategis dengan gedung kantor yang didesain untuk menambah efisiensi operasional akan menambah customer base dan walk-in customer yang bertransaksi di cabang, sehingga akan meningkatkan frekuensi dan volume transaksi serta in-brand selling. Transformasi digital yang diimplementasikan melalui berbagai pengembangan software aplikasi layanan nasabah seperti Livin by ABC dan Kopra by ABC serta penerapan konsep Smart Branch pada Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni akan semakin menambah efektivitas alur transaksi nasabah sehingga akan mengurangi cost per transaction yang dikeluarkan oleh cabang. Kerjasama kolaborasi Bank ABC dengan berbagai mitra fintech dan e-commerce memberikan nilai tambah bagi Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni, yaitu touchpoint layanan baru bagi nasabah melalui berbagai macam platform mitra. Dengan begitu tidak perlu adanya penambahan investasi jaringan fisik. Dengan pengurangan aktivitas operasional dan layanan, maka sumber daya manusia di Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni dapat fokus pada aktivitas pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan customer base dan loyalitas nasabah yang berdampak pada akselerasi peningkatan profitabilitas cabang. Sebagai salah satu bagian unit kerja dari Bank BUMN yang memiliki large cap, memberikan keuntungan bagi Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni dalam hal kemampuan investasi digital yang dapat dihadirkan di kantor cabang. Kompetensi pegawai cabang untuk memberikan service delivery, serta keandalan dalam penanganan transaksi dapat meningkatkan pengalaman baik ketika berinteraksi di touchpoint layanan. Karakteristik pegawai yang inovatif dan didominasi digital native dapat mengakselerasi adopsi layanan perbankan digital. Hal ini juga didukung dengan penerapan strategi 331 di seluruh unit kerja Bank ABC yang memiliki 3 besaran fokus. Selain itu, persepsi kekuatan merek Bank ABC yang direpresentasikan melalui nilai Brand Strength Index yang masuk ke peringkat 10 besar bisa memberikan nilai jual kepada unit kerja cabang untuk memenangkan persaingan alternatif pilihan partner perbankan bagi calon nasabah yang ada di sekitar wilayah pemasaran Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni. Dari analisis SWOT diidentifikasi faktor eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan serta faktor internal yang merupakan kekuatan atau kelemahan Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni. Strength opportunity yang pertama mengintegrasikan layanan berbasis teknologi seperti mobile banking dan digital ecosystem untuk menangkap peluang dari bonus demografi dan kebijakan fiskal yang mendukung inklusi keuangan. Yang kedua meningkatkan kolaborasi digital. Yang ketiga menggunakan kekuatan merek untuk mengedukasi masyarakat tentang layanan digital dan meningkatkan loyalitas nasabah. Weakness opportunity, mengadakan program literasi digital untuk mengurangi kesenjangan adopsi teknologi. Yang kedua, mengelola risiko likuiditas dan fokus pada peningkatan dana pihak ketiga dan penyesuaian portofolio kredit. Yang ketiga, memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi untuk mengembangkan produk digital yang menarik bagi segmen pasar baru seperti UMKM dan generasi muda. Strength threat. Yang pertama, pemanfaatan teknologi securityware yang telah dimiliki untuk meningkatkan keamanan data nasabah seperti menggunakan enkripsi dan sistem keamanan berlapis serta mengedukasi nasabah terkait risiko keamanan data. Yang kedua, mengedepankan keunggulan reputasi dan dukungan pemerintah untuk mempercepat adaptasi terhadap kebijakan baru yang berdampak pada sektor perbankan. Weakness threat, yang pertama melakukan efisiensi operasional dan meningkatkan strategi penghimpunan dana untuk menekan rasio LDR ke tingkat yang lebih aman. Dan yang kedua memberikan pelatihan intensif kepada pegawai cabang agar dapat mendukung nasabah dalam adopsi layanan digital dan meningkatkan layanan di Smart Branch. Berdasarkan seluruh analisis yang ada, dapat diformulasikan strategi bersaing yang diimplementasikan oleh Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni. Strategi bersaing yang dapat diterapkan adalah base cost provider yang merupakan kombinasi dari elemen diferensiasi dan efisiensi biaya. Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni dapat menawarkan layanan berkualitas tinggi melalui pelaksanaan transformasi digital yang diimplementasikan di cabang, sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan pengalaman akan produk dan layanan yang lebih optimal sekaligus dapat menciptakan efisiensi operasional. Simpulan dari penelitian ini adalah, melalui analisis lingkungan eksternal diketahui bahwa ada peluang pengembangan bisnis industri perbankan. Di sisi lain, industri perbankan merupakan industri yang syarat akan persaingan. Dengan posisi strategis dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang telah diidentifikasi sebelumnya, Bank ABC KCP Pekalongan Kedunguni dapat menerapkan strategi base cost provider. Sarannya, penerapan strategi base cost provider yang dapat diimplementasikan yang pertama, optimalisasi sistem layanan secara digital melalui berbagai macam fitur Smart Branch yang disediakan. Yang kedua, peningkatan user layanan berbasis digital melalui Livin by ABC dan Kopra by ABC untuk meningkatkan digital conversion yang dapat bermuara pada efisiensi biaya dan peningkatan profitabilitas cabang. Yang ketiga, mempercepat adopsi layanan digital dengan melaksanakan berbagai inisiatif seperti penayangan video tutorial di digital display cabang yang berada di banking hall, serta pembuatan konten menarik terkait layanan digital untuk dibagikan melalui media sosial pegawai dan cabang.
Yang keempat, melakukan kerjasama kemitraan dengan komunitas lokal yang berbasis keanggotaan besar seperti Himpunan Pengusaha UMKM untuk peningkatan customer base. Fokus kepada segmen nasabah yang tepat dengan menganalisis demografi lokal untuk menentukan segmen yang paling potensial menggunakan data kontribusi PDRB atau menginventarisir sentra perdagangan dan industri yang ada di sekitaran cabang. Yang keenam, menjaga konsistensi dan relevansi kompetensi pegawai melalui pelatihan dan audit kompetensi secara berkala. Dan yang ketujuh, memanfaatkan karakteristik pegawai yang kreatif dan adaptif serta merupakan digital native sebagai digital agent atau digital ambassador untuk mengedukasi nasabah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon masukannya, terima kasih.